semua, kembali lagi dengan gue Fadil. Pada video kali ini gue akan review salah satu part fast moving, yaitu dari kampas rem. Nah, pada video kali ini gue akan coba produk dari merek Daytona ya. Tapi ini bukan Daytona yang super stock, tapi Daytona yang dari Ultra Force. Dia perbedaannya dari pertama bahannya. Dia terbuat dari bahan Lapinus Fibers yang diklaim dia bakal lebih pakem di pemakaian saat kondisi basah ataupun saat hujan. Tapi ada beberapa review mengatakan kalau bahan dari Lapinus Fibers ini dia agak ngemakan dari piringan cakram ya. Tapi untuk jangka panjang sih, jadi harusnya aman ya. Sebelumnya gue udah pernah make dari merek Bendix, reviewnya seperti ini. Kemudian pada saat ini gue make dari kampas rem original. Sebenarnya selama ini cukup puas ya untuk pakai kampas rem original Yamaha. Tapi pada video kali ini gue pengen coba aja sesuatu yang baru yang belum pernah gue coba, yaitu merek Daytona dari tipe yang Ultra Force. Nah, gue beli di sini dengan harga sekian. Oke, bakal gue tunjukin detail dari kampas rem Daytonanya ya. Oke, ini adalah detail dari kampas Daytonanya. Dia tipenya yang Ultra Force. Dia bahannya dari Lapinus Fibers. Katanya sih dia lebih pakem di pemakaian kondisi basah, tapi ada yang bilang juga dia agak sedikit ngemakan piringan cakram tapi dalam jangka panjang. Ini ada tipenya untuk NMAX, Fiction, dan Mio, dia sama. Dia ciri khasnya warnanya orange ya. Kan kalau yang Bendix itu warna biru muda, sedangkan ciri dari Daytona dia warna orange terang seperti ini. By the way, ini produk impor dari Cina kalau nggak salah. Oke, bakal gue tunjukin dulu kondisi remnya saat ini. Oke, ini untuk remnya untuk kaliper masih standar, master rem pun masih standar, hanya ganti selang rem TDR, dan minyak rem gue make dari Preston yang dot 4. Oke, mungkin untuk pemasangan gue bakal pasang di bengkel karena gue nggak punya kunci yang lengkap untuk pemasangan kampas rem. Mungkin sebelumnya gue bakal tes sederhana ya pengereman dari kampas rem original Yamaha. Mungkin gue bakal run sedikit dari sana, hard braking di sebelum pagar ini. Gue bakal cek jarak pengereman seberapa. Kemudian gue ke bengkel buat ganti. Setelah ganti mungkin gue pakai beberapa kilometer dulu, baru gue bakal lakukan tes selanjutnya. Apakah jarak pengeremannya lebih pendek ataupun lebih panjang. Sebelumnya gue pernah melakukan pengetesan ini di merek kampas rem dari Bendix. Bisa kalian tonton. Oke, lanjut, gue bakal lakukan tes sederhana. Oke, barusan gue melakukan run dari tiang listrik sampai batas sebelum pagar. Gue hard braking, rem depannya ngunci, ABS nyala. Nah, jaraknya segini ya. Jadi jarak pengeremannya dari sini ke sini. Mungkin ini nggak akurat sih, tapi buat gambaran aja. Apakah setelah penggantian jarak pengeremannya bakal lebih pendek atau sama aja? Oke, lanjut, gue bakal ke bengkel. Oke, kembali lagi dengan gue Fadil. Jadi gue udah pasang nih kampas rem dari merek Daytona Lapinus Fibers. Gue udah make sekitar kurang lebih 7 hari, atau sekitar dari trip sekitar 250 km. Jadi dapat gue simpulin untuk kampas rem Daytona ini sebenarnya dia 11-12 untuk performanya antara kampas rem standar Yamaha dan juga dari kampas rem Daytona. Gue juga sempat pakai di kondisi cuaca hujan deras. Gue jalan sekitar kecepatan lumayan tinggi, 60-80 km per jam. Memang dia sedikit kerasa lebih pakem, tapi bukan yang terlalu signifikan. Nah, untuk kelebihan pertama yang gue rasain setelah pemasangan, dia untuk inrayannya cukup singkat ya. Jadi setelah dipasang
jalan sekitar beberapa kilometer itu langsung kerasa pakem. Karena menurut gue pribadi untuk kanvas rem original butuh waktu yang lebih lama untuk langsung pakem, jadi nggak secepat dari kanvas rem Daytona. Yang kedua, dia performanya lebih baik saat kondisi hujan, tapi itu sebenarnya nggak tahu cuma feeling atau fakta ya, karena memang nggak terlalu signifikan sih untuk pengeremannya. Kemudian dia beda aja dari warnanya, nanti bakal gua liatin detailnya. Dia warna orange, jadi dari luar pun udah kelihatan banget nih kanvas rem Daytona ya, karena warnanya ngejreng banget, warna orange, nggak seperti kanvas rem original yang warna hitam, jadi dia samar dengan warna dari kalipernya. Mungkin bakal gue liatin ya detail dari kanvas rem Daytona. Jadi ini dia kanvas rem Daytona, kalian mungkin udah bisa lihat ya dari jauh ada oranye-oranye. Jadi oranye-oranye ini merupakan kanvas remnya. Sebenarnya gue pribadi sih kurang suka ya, karena gue lebih suka yang simple warna hitam, tapi nggak apa-apa, untuk review aja gue pakai. Dan untuk piringannya pun dia masih aman ya, nggak terlalu langsung kemakan, tapi banyak yang bilang dia lebih ngegigit ataupun lebih ngemakan ke kanvas, lebih ngegigit atau lebih ngemakan ke piringan cakram, tapi itu pun untuk jangka panjang ya, jadi bukan untuk jangka pendek. Intinya kuncinya kalau piringan cakram nggak mau habis, jangan pernah telat buat ganti dari kanvas rem. Ini penampakan dari jauh mungkin udah kelihatan ada oranye-oranye. Sebelumnya gue pernah pakai yang Bendix, dia warna biru muda, tapi gue pribadi kurang cocok karena dia cepet banget habis. Nggak tahu itu produk gagal atau gimana, tapi katanya untuk produk Bendix dia ada tipe baru yang lebih baik dari ini. Tapi untuk kanvas rem Daytona intinya gue rekomendasiin aja, tapi kalian jangan terlalu tinggi untuk ekspektasi performa remnya bakal naik. Mungkin selanjutnya gue bakal lakukan pengetesan dari kanvas rem Daytona, karena di minggu lalu sebelumnya gue akan melakukan pengetesan run dari tiang listrik ke tiang berikutnya. Kemudian gue hard braking, gue ukur jarak pengeremannya. Jadi lanjut ke tes pengereman. Oke, jadi baru aja gue lakuin pengetesannya seperti itu ya. Jadi gue run dari sana gaspol, yang ini gue hard braking. Seperti biasa dia ngunci, kemudian ABS-nya nyala. Titik pemberhentiannya di sini. Tapi menurut gue pribadi sih nggak jauh beda ya. Jadi mungkin dapat gue simpulin untuk kanvas rem dari Daytona dengan tipe Lapinus Fiber dengan kanvas rem original itu performanya nggak jauh beda lah. Bisa gue bilang 11-12, harganya pun mirip-mirip. Tapi kalau nggak salah yang Daytona ini sedikit lebih mahal. Nanti bakal gue tampilin untuk perbandingan kedua harganya. Dan untuk link pembelian bakal gue taruh di deskripsi ya. Jadi kesimpulannya menurut gue pribadi worth it aja jika kalian bosen menggunakan kanvas rem dari standar Yamaha. Intinya kalau untuk pengereman, jika kita hanya menggantikan kanvas rem itu nggak akan signifikan performa pengeremannya meningkat. Mungkin kalau kalian mau upgrade pengereman tapi dana terbatas, bisa upgrade seperti yang gue lakuin. Yang pertama upgrade selang rem nomor 1, kemudian master rem, dan yang terakhir baru kaliper, karena itu lebih berpengaruh dalam peningkatan performa pengereman. Oke, sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Peace.